Wenshin, Wenshin, Chai Wenshin, San Wenshin. 感恩师兄师姐，请坐。Ya, 感恩师兄有。Selamat pagi Sesiung Sece semuanya. Salam sehat selalu ya. Sungguh berbahagia, sungguh sukacita. Hari ini kita sudah bersama-sama mendengarkan dua buah kisah yang dibawakan oleh Master Kan Ensang dan Sokuse. Jadi dua buah cerita yang sangat menginspirasi ya. Sangat menginspirasi. Jadi tentang Raja Asoka dan juga tentang jalinan jodoh buruk, merubah jalinan jodoh buruk menjadi baik ya. Ini dua buah kisah yang luar biasa. Mungkin juga sisi ada yang pernah menonton video ini ya di dalam kegiatan-kegiatan yang lain atau kegiatan bedah buku ya. Tentunya itu juga bisa nanti sisi yang pernah nonton ataupun yang bisa sharing ya bersama kita ya, agar bisa lebih banyak orang lagi bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman dari berbagai sisi dan sudut pandang. Baik, mari kita sama-sama menyimak intisari yang sudah dibuat oleh tim Sinpasyang, Kan-en tim Sinpasyang, Kan-en semuanya, penterjemah dan lain-lain. Baik, Senin 29 Mei 2023, intisari Master Cheng Yen bercerita. Raja Asoka dan Samanera Cilik. 1. Ajaran Buddha di seluruh jagat raya ini tidak bisa diukur dengan cara apapun. Dhamma hanya bisa dirasakan dengan hati. Karena itu, ia disebut dalam, halus, dan menakjubkan. Jika dapat merasakan dan memahami Dhamma, maka kita akan merasakan kegembiraan yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Karena itu, dalam ajaran Buddha, kegembiraan itu digambarkan bagai kegembiraan saat bermain. Ia membuat hati kita penuh sukacita dan tidak terikat oleh apapun. Ini disebut dengan pembebasan batin. Setelah mendalami Dhamma yang dalam, halus dan menakjubkan, hati kita akan bebas dari keterikatan. Ini disebut dengan pembebasan batin. Inilah kondisi batin bodhisattva. Jadi Dhamma begitu halus miawat ini ya. Jadi kadang-kadang halus itu pun juga Master bilang sulit dilukiskan. Halus itu seperti apa sih? Sehalusnya seberapa sih halusnya ya? Karena itu juga Dhamma itu hanya dapat dipahami dengan hati ya, sepenuh hati ya. Jadi karena begitu halusnya, jadi kita juga betul-betul harus terus-menerus belajar, mencoba memahami lebih dalam lagi ya. Karena pemahaman Dhamma itu unik ya, bisa kita paham di bagian atasnya, atau di bagian tengahnya, atau di bagian dalamnya. Itu Dhamma yang sama bisa memiliki atau bisa dibahas dari berbagai tingkatan ya. Jadi ini yang makanya luar biasa ya Dhamma itu. Karena itu kita harus juga penuh dengan sukacita untuk belajar Dharma ya. Penuh dengan sukacita sehingga betul-betul kita bisa merasakan, bisa memahami Dhamma yang halus, dalam dan menakjubkan ini ya. Jadi nantinya kalau sudah bisa menyelami, memahami, batin kita akan bisa bebas dari keterikatan. Inilah kondisi batin bodhisattva ya. Jadi yang selalu punya Kan-en Desing ya, hati yang selalu bersyukur dan hati yang selalu bersuka cita. Kita lanjut yang kedua. Kisah ini mengandung dharma yang sangat mendalam. Ini juga adalah sebuah permainan di antara dua orang. Apapun kondisi yang kita temui di dunia ini, janganlah membiarkan batin kita terbelenggu. Kita harus melihat kondisi sekitar dengan sungguh-sungguh agar bisa membedakan yang benar dan salah.
Kita harus keluar dari kegelapan batin untuk bisa memperoleh kebijaksanaan dan bisa membedakan yang benar dan salah. Selama sesuatu itu benar, maka kita harus melakukannya. Dengan begitu, hati kita akan merasa gembira. Inilah kondisi batin bodhisattva. Jadi, kita harus mempelajari Dharma dan menyerapnya ke dalam hati. Jika Dharma dan hati bisa menyatu, maka kita akan memperoleh kesadaran. Ya, dari kisah ini tadi kisah tentang permainan, ya, sebuah permainan masuk ke dalam guci. Jadi kalau tadi Sang Dan mengatakan bahwa bagi orang biasa, orang awam, permainan itu bersifat duniawi, ya, ingin mengejar kenikmatan, mengejar kesenangan, ya, itu permainan. Mendengar kata bermain saja kita sudah senang, kata Master, ya. Ya memang ya, semua, yuk kita main-main ke sana yuk, yuk kita main-main ke sana yuk. Jadi begitu dengar kata main-main, jalan-jalan, ya, itu semua menjadi senang. Jadi kalau bodhisattva permainannya adalah bersumbangsi. Ini juga sebuah permainan seperti permainan di dalam dunia ini, ya. Jadi dunia itu juga kalau menurut Master itu bukan cuman dunia yang kita lihat itu dunia, ya, tapi batin manusia juga semua adalah dunia yang memiliki sifat-sifat keduniawian. Ini batin manusia. Jadi karena itu ketika kita melihat dunia, sebetulnya kita bukan cuma melihat fenomena yang di luar, tapi kita juga melihat fenomena yang di dalam batin kita. Itu juga dunia, ya, penuh keinginan-keinginan dunia, ya, mencari kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, itu. Jadi sebab itu kalau kita mempelajari Dharma dan menyerapnya ke dalam hati, maka Dharma dan hati bisa menyatu, maka kita akan memperoleh kesadaran. Jadi kesadaran kita betul-betul karena memang berlandaskan ajaran, berlandaskan Dharma, ya. Jadi masalah membedakan benar dan salah itu kalau kita sudah menyerap Dhamma dengan mendalam, tentunya cara membedakan benar dan salah sudah tidak seperti kalau kita belum mendengarkan Dharma, ya. Karena sering orang bilang salah benar dan adalah relatif, ya. Nah, nanti kalau udah mengenai, oh, nanti ada yang bilang lagi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, katanya. Ini konteksnya tentu beda-beda, ya. Kenapa bisa nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, dan kenapa konteksnya itu ada kebenaran relatif? Karena kebanyakan orang merasa benar karena berdasarkan pandangannya atau pengalamannya sendiri, ya. Tetapi kalau kita benarnya berdasarkan apa yang diajarkan oleh guru kita, apa yang diajarkan oleh Buddha, tentunya nanti akan menjadi berbeda, ya. Sebab itu ada jalan mulia berruas 8, ya, yang ada pikiran benar, pandangan benar, perhatian benar, mata pencaharian benar, konsentrasi benar, ya. Semuanya itu diajarkan kepada kita agar kita betul-betul bisa mengerti yang mana yang benar dan yang salah. Baik, kita lanjut yang ketiga. Saat mendengar suatu ajaran, bukan suatu yang satu, maaf. Saat mendengar satu ajaran, kita akan memahami 10, 100, bahkan 1000 kebenaran. Jika bisa tersadarkan dan menerima satu ajaran saja, kita akan dapat memahami seluruh kebenaran di alam semesta. Jadi, pada saat bersumbangsih sebagai bodhisattva, kita harus memahami kondisi di dunia ini. Kita harus menggunakan hati penuh sukacita dan bebas dari keterikatan untuk bersumbangsih di dunia. Jadi, bahasa Mandarinnya ili, tungwan li ce, ili satu kalimat itu, ya, yang satu teori, ya, atau satu itu, ya, ya ili lah, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi ketika mendengar satu ajaran kita akan memahami 10, 100-nya. Jadi seperti juga kalau kita memahami umpamanya lahir tua sakit mati lah. Nah, ya, itu juga ili, ya. Ya. Jadi atau sencu ime, ya, jadi muncul, berlangsung, berubah, padam, ya, padam.
lenyap. Nah, itu seperti pikiran-pikiran apa gitu. Jadi nanti dari situ bisa memahami banyak hal ya, bisa 100, bisa 1000 ya, mendiskusikan satu kalimat seperti itu aja. Kalau berdiskusi dengan penuh sukacita dan penuh keinginan tahuan dan terus membahas dari sana sini, wah itu bisa berjam-jam, bisa lama sekali. Banyak sekali teori-teori tentang kebenarannya muncul. Baik, itu demikian. Jadi kita saat mendengarkan ajaran itu, satu ajaran, maka itu kita harus betul-betul menyerapnya ke dalam batin, merenungkannya, dan nanti kemudian di dalam kehidupan ini kita bisa mempraktekannya. Dalam bersumbangsi banyak membutuhkan praktek-praktek dharma yang dapat kita dapat dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh guru kita. Kita lanjut. Ya, ini cerita yang kedua. Mengubah jalinan jodoh buruk menjadi baik. Senin 29 Mei 2023, Intisari Master Cheng Yen bercerita, mengubah jalinan jodoh buruk menjadi baik. Yang ke-1, tak peduli berapa panjangnya kehidupan ini, tekad pelatihan diri kita harus selalu kukuh. Kita harus memegang teguh tekad awal yang pernah kita bangkitkan, yakni membimbing semua makhluk. Setelah membangun tekad, kita terus mempertahankannya. Karena itu, kita harus selalu mempraktikkan ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentunya kita semua udah tahu ya, Chengzhen Xinse, itu yang diajarkan, jadi melatih ke dalam, melatih keluar itu spesies ya, jadi apa namanya, cinta kasih, belas kasih, ya, sukacita dan tanpa pamrih, itu spesies ya, atau meta karuna mudita UPK. Kalau ke dalam itu ya Chengzhen Xinse, karena ini dalam batin ketulusan itu di dalam kebenaran, keyakinan dan kesungguhan. Ini yang kita latih dalam berkegiatan ya, karena kalau tidak dilatih, kata-kata ini hanya teori belaka, hanya teori. Chengzhen Xinse itu teori ya. Jadi kalau kita praktek di dalam keseharian, nah itu baru betul-betul kita mendapatkan manfaatnya yang luar biasa. Yang kedua, jika kualitas sebagai manusia tercapai, maka kualitas sebagai Buddha baru akan tercapai. Jadi untuk mencapai kebuddhaan dari kehidupan ke kehidupan, kita harus melatih kualitas manusia dengan baik. Ini merupakan prinsip dasar sebagai manusia terhadap orang. Kita harus tulus dan sungguh-sungguh. Sifat dasar kita haruslah benar, murni, dan lurus. Sebab itulah kita diajarkan etika moral, ya, Pancasila. Ya, kita diajarkan Pancasila, kita juga belajar 6 paramita. Jadi dengan demikian barulah kita bisa melatih kualitas kita sebagai manusia yang baik dan benar. Ya. Jadi bukan hanya berbuat baik-baik, tetapi baik-baik jadi orang. Ya, masa bilang baik-baiklah jadi orang. Jadi orang yang berbuat baik tentu bisa baik-baik jadi orang. Baik-baik jadi orang tuh artinya ya penuh dengan kesabaran, penuh dengan toleransi, pemaafan. Nah inilah baik-baik jadi orang. Kalau jadi orang baik ya berbagi. Nah, kalau baik-baik jadi orang itu mampu melakukan segala hal dengan sukacita, mampu melepas. Ya, jadi kalau orang-orang yang biasa, yang belum berkualitas di dalam ajaran Buddha ini, ya, yang Master katakan, orang yang terus mengejar, Master bilang, terus mengejar apa? Yaitu tadi yang seperti permainan, mengejar kenikmatan, mengejar kesenangan, mengejar nama, mengejar kemewahan, dan lain-lain. Ya, semua itu dikejar. Jadi kalau bodhisattva latihannya bukan mengejar, bersumbangsi, memberi, melepas, ya, melepas kemelekatan terhadap kemewahan, melepas kemelekatan terhadap segala bentuk
kesombongan, melepas segala kemewahan, hidup dengan sederhana, terus batinnya menjadi sukacita dan damai, bukan karena dikejar. Batin yang sukacita dan damai bukan karena dikejar, tapi karena berhasil melepas. Berhasil melepas, makanya baru bisa ada. Ya, juga bukan mengejar. Jadi, yu se cai yu te, ya. Se te, yu se cai yu te. Ada melepas, ada memberikan, baru kita ada mendapatkan. Tapi tujuannya pertama bukan mendapatkan. Karena mendapatkan jadinya mengejar. Apa yang dikejar? Semakin dikejar, semakin jauh ya. Semakin juga nggak puas-puas mengejarnya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, terhadap orang yang tak berjodoh, kita harus mencari cara untuk mendekati mereka guna menjalin jodoh baik. Kita harus mengubah rasa dendam menjadi rasa syukur. Contohnya, biksu tua yang ingin meminjam tempat berteduh di saat turun hujan lebat, namun sang pemilik rumah tidak mengizinkannya. Dia tahu bahwa itu karena pemilik rumah tersebut tak berjodoh dengannya. Karena itu, dia ingin mengubah jalinan jodoh buruk menjadi baik. Meski ini hanya sebuah kisah, tetapi kita dapat memetik hikmah darinya. Terhadap siapapun, kita harus menggunakan pandangan penuh cinta kasih dan belas asih yang setara. Kita hendaknya memanfaatkan kehidupan kita untuk berbuat baik, menciptakan berkah, serta menjalin jodoh baik dengan sesama. Untuk itu, kita harus melakukan praktek nyata. Jadi, biksu tua ini ya, meskipun ini dalam cerita ya, tapi ini memang cerita ini juga bisa menjadikan suatu inspirasi atau juga contoh teladan bagi kita. Bahwa ketika seorang biksu tua ingin mendapatkan bantuan dari si empunya rumah, dalam hal ini tadi bantuan berteduh, ditolak. Jadi biksu tua ini berpikir, bukan tentang buruknya si orang yang menolak itu, bukan. Yang dalam pikirannya adalah, berarti saya tidak memiliki jalinan jodoh baik ya sebelumnya dengan orang. Karena kalau memiliki jalinan jodoh baik itu saya bisa diterima. Berarti saya kurang menjalin jodoh baik dengan siapa-siapa ya. Nanti kalau ada orang lagi begitu, ada orang begitu, berarti saya kurang menjalin jodoh baik. Sebab itu beliau ini pulang sampai di sana, dia bikin nama orang itu, dia taruh di sana. Ya mungkin waktu itu kenapa bisa tahu namanya? Mungkin karena di setiap rumah barangkali ada nama barangkali ya, atau siapa, saya nggak tahu ceritanya. Tapi yang pasti begitu. Jadi dia taruh namanya di sana, disembayangi, didoakan, ya, didoakan, dan jadi dipasangin pelita kalau nggak salah ya. Nah itu, jadi biksu ini mengembangkan bodhicitta, sifat welas asihnya, ya, dengan penuh sukacita, tetap mendasarinya dengan perbuatan yang baik, dengan tulus, sukacita, dan juga rasa syukur. Ya, jadi semoga dia bisa menjalin jodoh baik. Dan kemudian ternyata kisahnya ya happy ending ya. Jadi mendapatkan jodoh baiknya. Demikian. Ada lagi? Yang ketiga, ada keempat nggak? Nggak ada ya. Oke. Kadang Susyung Seci semuanya. Ya demikian intisari yang sudah kita simak bersama. Kini saatnya sesi sharing, dan saya lihat di layar monitor saya sudah ada Vivi Liang Seci yang raise hand. Silakan Vivi Liang Seci. Selamat pagi. Vivi Liang Seci, apakah mendengar suara saya? Halo? Ya, Vivi Liang Seci, silakan. 感恩三等开师，感恩师兄师姐，感恩后来师兄。Dalam ceramah Master, menciptakan berkah, membina kebijaksanaan, dan memutar roda dharma. Seluruh insan suci telah mempraktekkan kebajikan dan cinta kasih agung, serta menyebarkan dharma dengan ucapan
dan membimbing semua makhluk dengan tindakan nyata. Dalam mempelajari ajaran Buddha, harus menapaki jalan dan arah yang benar, sehingga bisa mencapai tujuan. Master membabarkan Sutra Teratai, memberitahukan tentang kota bayangan. Tempat harta karung yang harus kita cari ialah tempat harta karung yang memiliki harta karung yang berlimpah agar kita dapat kembali ke sifat hakiki kita. Sifat hakiki kita bagaikan harta karung yang tak terbatas, yakni kebijaksanaan ada dalam diri kita sendiri. Kita tidak perlu mencarinya di luar. Yang kita cari itu adalah prinsip kebenaran yang dapat menunjukkan jalan bagi kita dengan arah yang benar agar kita dapat terus melangkah maju tanpa menyimpang. Saat ini kita semua berada di tengah kota bayangan. Tempat harta karung yang sesungguhnya masih sangat jauh. Dari kehidupan ke kehidupan, kata Master, saya harus mengunjungi setiap penghentian di kota bayangan, baru bisa tiba di tempat harta karung yang sesungguhnya. Hanya dengan memasuki tempat harta karung, kita dapat menjelajah dan bersentuhan dengan harta karung. Dan kata Master, sejujurnya di usia saya saat ini, saya harus menunggu kehidupan selanjutnya untuk kembali memulai segalanya dari awal. Saya hanya memiliki satu harapan, yaitu berada di jalan yang sama dengan saat ini. Saya tidak ingin berjalan mundur, tersesat, dan kehilangan arah. Satu-satunya harapan saya adalah saat kembali ke dunia, saya telah berada di persimpangan jalan ini dan tetap berjalan maju di jalan ini. Ada banyak bagian di kota bayangan ini dan saya harus melewati setiap penghentian agar makin dekat dengan tempat harta karung. Dalam hidup ini, kita memiliki jalinan jodoh yang baik sehingga dapat mengenal ajaran Buddha dan bergabung dengan Tzu. Jalan Tzu disebut juga dengan jalan Bodhisattva. Semua orang telah memiliki hati, tekad, dan ikrar. Semua orang mendengarkan suara saya, kata Master, dan melihat saya saat ini. Ketika saya berbicara, hendaklah kalian semua mendengar dan mengingatnya. Dalam melakukan segala hal, ingatkanlah pada diri sendiri. Master telah memberitahu tentang hal ini dan kita tidak boleh melakukan kesalahan. Hendaklah semua orang menciptakan berkah bagi dunia dan tahu cara membawa manfaat bagi masyarakat. Ketika kita menghimpun tetes demi tetes kebajikan, kita sudah dapat menciptakan berkah bagi dunia. Jika kita belum mendengar Dharma dengan telinga kita dan melihatnya dengan mata kita, kita akan sangat jauh dari kebenaran dan kebajikan, serta tidak akan sampai di tujuan kita. Dan bahkan kota bayangan belum kita masuki. Sebenarnya di dalam hati setiap orang ada sebuah stupa puncak burung nasar. Kita hanya perlu mencarinya di dalam hati kita. Inilah Dharma. Dan Master berkata, saya telah berjalan di jalan ini dan terus melangkah maju menuju tempat tujuan. Dari kehidupan ke kehidupan, tidak peduli berapa kehidupan, arah saya harus benar dan tertuju tepat pada tempat tujuan saya. Meski kekuatan kita kecil, kita dapat menghimpun kekuatan besar dengan kita bersumbangsi bersama-sama. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, cảm ơn ya Pipi yang Sece. Ya, sudah
mengingatkan kita kembali, merefresh kita kembali ya, kenangan terhadap ceramah master. Sepertinya itu ceramah master di bab Kota Bayangan barangkali yang tadi Sece bacakan ya. Jadi kanan Sece Piviliang. Baik, selanjutnya ada Susyung Beni ya yang sudah resen. Silakan Susyung Beni. Pagi, Yang lain boleh Holai. resen juga, silakan. Ya, Ya, pagi Cheng Holai, Kang Sang Pagi. Ini kalau udah Cheng Holai yang jadi moderator langsung semangat pengen sharing. Jadi membara. Semoga gitu. yang lain juga sama nih ya, Susyung Beni ya. Iya, semoga. Oke, ya. Ya, Jadi tadi seru Cheng kita Holai, pagi ini. Iya, tadi begitu udah dengar cerita dari Master yang mengenai Raja Asoka dan Samanera Cilik, situ saya dengar saya lihat ada poin itu Dhamma itu sangat halus ya, tadi Sesung Oleh juga udah jelaskan tidak dapat dirasakan dengan fisik tapi itu meresap ke dalam hati, yang dimana tiap kita mengerti, kita mempelajari dan kita memahami Dharma itu tumbuhlah kebijaksanaan sehingga adanya kesadaran. Ya, di mana juga cerita dari Raja Asoka itu mengenai keakuan. Jadi kalau Sesung Sece, keakuan itu bisa timbul setiap saat ya, di mana itu juga misalkan pada saat kita sharing di Shin Pasyang, terkadang saya juga merasakan apakah keakuan saya itu timbul, ya apakah saya hanya ingin sharing supaya orang lain tahu saya sharing, atau ketika saya sharing itu orang lain bisa mendapatkan sesuatu ataupun makna dari apa yang saya sharingkan. Tapi saya selalu berusaha untuk menanamkan itu ke dalam diri saya, yaitu saya ketika saya sharing, saya benar-benar ingin Sesong Sece yang mendengarkan Shin Pasyang ini juga mendapatkan sesuatu, yaitu mungkin kebanyakan yang saya sharingkan itu juga mengenai pengalaman pribadi. Ya semoga Sesong Sece di sini semuanya mendapatkan sesuatu. Jadi itu selalu kita tanamkan, yaitu dalam kondisi batin yang sukacita dan juga dalam kondisi batin yang jernih. Jadi, tapi keakuan ini Sesong Sece itu kalau saya rasa yang sangat saya rasakan misalkan dalam kegiatan ya, dalam kegiatan melakukan kegiatan suci, itu bisa saja sangat mungkin timbul. Itu misalkan kita diberikan tugas yang baru. Kadang-kadang kita juga mikir, aduh tugas baru lagi itu. Saya pengennya tugas lama. Nah, ini ada rasa keakuan yang timbul. Saya udah terbiasa. Jadi ingin adanya satu privilege, selalu dihargain, selalu di-respect sama orang, cuma dikasih tugas yang hanya dia mau. Nah, itu keakuan sudah timbul. Tapi bisa juga keakuan itu timbul ketika kita ingin selalu melakukan hal-hal yang baru. Itu saya pengen hal baru deh, saya nggak mau tugas lama. Itu yang dulu saya udah kerjain. Nah, kalau misalkan berkegiatan di Ceci, alangkah baiknya misalkan diberikan tugas baru ataupun diberikan tugas lama, kita selalu bersyukur. Itu kalau misalkan diberikan tugas baru, wah ini kesempatan, akhirnya saya bisa belajar hal baru gitu loh. Misalkan dulu saya kalau kegiatan donor darah, baksos kesehatan, ataupun kegiatan lainnya itu kebanyakan dikasihnya bagian alur ya. Jadi dari Medan pun ikut kegiatan donor darah tuh bagian alur, selalu alur. Nah terkadang misalkan udah ke Jakarta, ada kegiatan donor darah, aduh dikasih alur lagi. Jadi kayak pengen hal baru, padahal ketika kita sudah banyak melakukan tugas tersebut, kita bisa saja mungkin masih ada relawan baru, kita bisa mencoba membimbing mereka. Nah ini dengan kita misalkan bersyukur, kita juga bisa membantu orang lain. Ya tapi kalau misalkan kita diberikan tugas yang baru, ya jangan ngedumel juga. Kesempatan nih, akhirnya saya bisa belajar hal baru. Nah dengan kita berkegiatan dan kita mencoba menghapus keakuan, yang pastinya di setiap kegiatan itu pasti akan lebih lancar dan kita juga sangat lebih mudah untuk berkoordinasi dengan Sesung Sece yang lainnya. Jadi nggak ada perasaan yang nggak enak begitu kita memulai kegiatan. Itu kalau misalkan saya maknai dari yang cerita Raja Asoka ya akhirnya dia bisa memberikan hormat di depan menterinya, yaitu dia menghapus keakuannya. Ya karena dia sangat memuja atau sangat menghormati tiga permata tadi. Lalu di cerita kedua Sesong Sece yaitu mengenai jodoh buruk ataupun jodoh baik ya. Jodoh buruk, kalau jodoh baik menjadi lebih baik atau sangat baik itu sepertinya sudah sangat lumrah kita rasakan atau kita alamin. Nah, tetapi tantangan yang sebenarnya itu adalah
mengubah jodoh yang tidak baik atau buruk menjadi jodoh yang baik. Seringkali itu biasanya jodoh yang buruk menjadi jodoh yang sangat buruk, atau malahan dengan seseorang kita nggak ada kancing, yang lama-kelamaan malah jadi sama sekali nggak ada kontekan, atau ya udah saya jauh-jauh aja deh dari dia. Nah, alangkah baiknya ini saya dulu ada pengalaman pribadi saya ketika saya kerja di Singapura di bagian marketing properti. Saya ketemu dengan tim leader saya yang pertama, itu orang Singapura. Ya, tapi dia lulusan di Amrik. Nah, tim leader saya ini, dia itu orangnya blak-blakan. Jadi kalau misalkan ngomong, terkadang kalau kita dengar ya, ucapan-ucapan dia, apalagi misalkan nasihat-nasihat dia itu bisa jadi agak kasar. Ya, dan terkadang dia malah bisa menggunakan kata-kata yang mungkin agak ini namanya agak menghakimi orang gitu loh. Pernah saya dengar waktu itu dia bilang kayak stupid, kayak imbecile gitu loh, kayak maksudnya agak kayaknya kamu nggak nangkep gitu loh. Tapi ya karena kita sudah ada rasa yang nggak enak dalam hati, kita jadi agak menjauh dari dia. Aduh, ini orang kenapa sih, kita maksudnya pengen kerja ya harusnya box team leader tuh ngajarin kita. Tapi ini kok kayaknya kesannya malah lebih ke selalu ngatain kita, ya selalu kayak apa namanya, selalu menjudge kita, bikin kita down, ya. Tapi ada satu waktu di situ saya mikir, saya kan kerja di sini, saya digaji ya. Terus dia tuh juga digaji gitu loh. Mungkin jangan-jangan apakah ada tekanan dalam diri dia juga. Ya kalau saya lihat, karena dulu saya sering berasumsi dia lulusan Amrik, terus kayaknya dia juga lumayan orang yang berada, dia kerja di sini, kayaknya dia cuma having fun doang deh. Tapi saya coba buang itu. Saya coba lebih mengenal dia. Saya ajak dia ngobrol empat mata gitu loh. Misalkan saya tanya gitu loh, bro, apakah ada yang salah dalam diri saya? Dia bilang, kamu belajarnya kayaknya terlalu slow. Coba kamu lebih cepetin nih, misalnya dari penjelasan detail produk tuh kamu harus kuasain betul gitu. Terus kamu kalau ngomong tuh jangan agak kaku gitu loh. Karena mungkin dia sendiri juga udah ada pandangan kalau saya pernah melakukan pekerjaan properti di Indonesia. Jadi otomatis kalau saya kerja di marketing juga cuma beda perusahaan, harusnya lebih paham gitu loh. Tapi setelah saya mencoba memahami dia, mengerti dia, saya membuka pintu hati saya, dan ternyata kelakuan dia terhadap saya itu berubah, pelan-pelan berubah. Sampai akhirnya ketika saya closing case pertama, itu ada satu janda yang baru kehilangan suaminya, kita bahkan teamwork-nya sangat bagus. Dia juga mengantar saya ke rumah nasabah sampai menggunakan mobil pribadi dia gitu. Jadi di saat kita closing, dia benar-benar salamin tangan saya, terus dia peluk saya, bilang, maksudnya well done Benny gitu loh, good job gitu loh, I'm so proud of you. Nah di saat itu saya langsung berpikir, ternyata dia itu cuma khawatir kalau misalkan saya sebagai orang baru, karena ada peraturan di mana mungkin kalau dalam waktu 2 sampai 3 bulan saya nggak jualan, saya akan di-kick perusahaan. Jadi dia nggak mau sampai ada orang di dalam tim dia itu yang di-kick. Maka itu dia juga mungkin lebih tegas, lebih keras ke saya. Dan ketika di saat dia ngomong itu, di saat dia maksudnya nyalamin saya, melukin saya langsung udah, perasaan saya langsung plong. Nah, di saat itu saya berpikir, ternyata terkadang ada jodoh buruk, kita jangan selalu berpatokan, ya udah nih orang kayaknya udah nggak ada jodoh deh dengan kita. Mungkin kita harus coba membuka pintu hati dulu, memahami dia dulu. Dan di saat itu ditemukanlah jawabannya, bahwa dia cuma khawatir. Dan saya juga sangat thanks ya, karena dia merupakan tim leader saya yang pertama, dan dia sangat banyak mengajarkan saya teknik-teknik approaching ke klien, teknik presentasi, dan lain-lain. Bukan cuma saat itu, tapi sampai saat ini ketika saya melakukan pekerjaan, saya selalu teringat dia gitu. Dan banyak sekali ilmu-ilmu yang dulu dia eh, ajarkan ke saya dan bisa saya pakai saat ini gitu loh. Itu kalau saya maknai Christian Suci, mengubah jalinan buruk menjadi jalinan baik dengan kita mencoba membuka pintu hati, kita mencoba menerima dia gitu loh. Dan itu hasilnya itu sangat di luar dugaan, malah hasilnya menjadi sangat baik Siung Sece. Ya, kesimpulan selalu menjaga pikiran dan tindakan kita setiap saat, bukan hanya di kondisi yang baik, namun pada saat kondisi yang tidak baik, kita harus punya satu kepercayaan di mana nantinya kondisi juga akan kondusif kembali gitu loh. Seperti di ajaran Buddha juga ya, dari kosong menjadi berisi, dari berisi menjadi kosong. Jadi
kondisi itu selalu berputar, ya. Itu melihat ke atas untuk berharap Siung Sece, melihat ke bawah untuk bersyukur, melihat sekeliling untuk berbagi. Jangan berpikir untuk sempurna, tapi berpikirlah untuk berguna. Ya, sekian Siung Sece sharing saya. Kangen semuanya, kangen saja. Kangen Siung Beni sangat luar biasa ya. Jadi bisa merubah yang tidak baik menjadi baik. Jadi merubah kata-kata yang kalau orang yang nggak biasa mungkin katanya nyelekit, menyakiti, menghina, meremehkan. Wah, kalau cara berpikirnya demikian, habislah Siung Beni ya. Saat ini mungkin sudah jadi berbeda. Betul. Tetapi Siung Beni bisa melihatnya itu sebagai sebuah seperti cemeti ya. Cemeti buat dia membuatnya menjadi lebih mau berjuang lagi kan demikian ya. Jadi sebetulnya saya juga ada kemiripan juga, cuman kadarnya lebih rendah aja ya. Jadi dulu saya paling suka dibilangin, aduh Kiao Seng Moyung nih, Kiao Seng Moyung nih, Moyung ya. Jadi Kong Hak Fa ya Miao Kong gitu kan ya, Hokkien Hua ya Biao Kong. Jadi semuanya itu selalu kalau di teman-teman ya dulu waktu masih muda dikenalin ini Kiao Seng, ini Hok Lai Kiao Seng ya. Jadi orang-orang ketawa-ketawa gitu ya. Tapi saya belajar bagaimana berbahasa yang bisa dipakai untuk bergaul dengan mereka. Jadi saya tidak marah, tidak itu, tapi saya menjadikan itu cemeti. Sebab itulah saya juga terus kemudian mau belajar bahasa Mandarin dan lain-lain. Ya, akhirnya ya tentunya ada manfaatnya buat diri saya. Dan juga jalinan jodoh baiknya ada, sehingga saya tidak membuat permusuhan kepada mereka yang meremehkan, mentertawakan kondisi saya seperti itu. No problem. Dan kalau bekerja ya seperti tadi Siung Beni bilang, jangan pilih-pilih. Ya, di Seci jangan pilih-pilih. Jangan saya maunya ini aja, saya maunya itu aja. Ya, sebaiknya tidak begitu. Sebaiknya kita begitu dibilang, Siung kamu ke sini ya, siap. Tapi saya belum pernah loh. Nggak apa-apa, nanti ada sini nih. Oh ya siap, saya belajar. Nah, beres. Belajar. Jadi lakukan dengan penuh sukacita. Ya, le i pei he, kata master. Le i pei he itu artinya ya sukacita dalam pei he itu mendampingi atau bekerja sama gitu ya. Seperti demikian. Jadi le i pei he. Jadi kita betul-betul merasakan sukacita di dalam setiap sendi, di dalam setiap bagian divisi. Jadi kemana aja oke. Saya ya pernah jadi dorong-dorong gerobak makanan, tuang teh juga pernah, cuci piring juga pernah. Kalau logistik memang dulu logistik, tukang angkat-angkat barang, ya sampai mandi keringet, oh itu udah biasa gitu ya. Jadi semuanya kita jalani dengan sukacita. Ketika kita mengangkat yang berat-berat, kita berpikir saya sedang fitness. Makanya kalau kita ketemu makanan yang enak-enak, juga jangan makanan enak dia di dapur, kayaknya makanan enak, main comot-comot, nggak boleh ya. Nanti begitu comot, itu buat orang, buat relawan, kamu belum apa-apa udah comot. Nah itu ya. Jadi hati-hati di semua tempat sebetulnya kita belajar bagaimana mengendalikan kita punya hati. Hati kita yang dulu dengan hati kita yang sekarang masuk Ceci mestinya sudah berbeda. Cara berpikir kita yang dulu dengan cara berpikir kita yang sekarang mestinya sudah berbeda. Yang dulu kita sebutnya shichi, kebiasaan buruk. Ya, banyak kebiasaan buruk kita. Sekarang kita berada di jalan bodhisattva, kita terus-menerus menyesuaikan hati, pikiran dan tindakan kita ya. Ucapan ya, sen kou i ini ya tubuh jasmani, pikiran kita, ucapan kita, hati-hati karena ini semuanya adalah pintu masuknya ataupun juga dasar-dasarnya yang bisa nanti menjadi perbuatan karma ya. Jadi hati-hati selalu ya. Dengan demikian setiap kegiatan, setiap apapun juga kita jaga hatinya tetap sukacita. Ditempatkan dimanapun juga kita siap, kita tetap sukacita. Ya, karena kita bukan mau memilih-milih yang hobinya aja gitu ya, nggak hobi, saya nggak mau. Akhirnya jadi
batinnya kalau melakukan yang tidak hobi menjadi tersiksa. Itulah penderitaan. Sedangkan kita mau lepas dari penderitaan. Kalau mau lepas dari penderitaan, munculkan sukacita. Dengan sukacita menerimanya, dengan sukacita melakukannya, menjalin jodoh baik adalah intinya. Everything is okay. Oke, kita lanjut sekarang kepada Gunawati Sece yang sudah resen. Silakan Sece Gunawati. Sangren Kaise, selamat pagi, Hoklai Sesiu. Pagi Sece. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Ya. Tadi Master mengatakan Dharma, ya, ajaran kebenaran yang penuh dengan cinta kasih universal tanpa pamrih, itu dikatakan sangat dalam, halus dan menakjubkan. Ya. Memang kalau kita kurang pemahaman, aduh susah amat ya belajar Dharma. Nah, tapi namanya kita dalam pelatihan diri ya berusaha terus bagaimana ya setelah mendengar kita pahami, karena Master selalu sangat berharap ya sama kita dari Insan Suci ini untuk praktek ya, untuk bersumbangsi, karena jika Dharma selalu ada di hati kita, pasti kita akan selalu sukacita. Berbicara mengenai bersumbangsi di tengah masyarakat, di kerumunan orang banyak, yang Master selalu menghimbau kepada kita. Saya juga awalnya dulu saya senang pelestarian lingkungan, saya tidak suka mau yang ini yang itu, saya takut salah. Akhirnya ya setelah kita ya Mitra Bajik ya sering mengatakan, tadi juga Hoklai Sesiu mengatakan, kita nggak bisa pilih-pilih ya, apapun yang diberikan ya, tanggung jawab kita harus terima dengan lapang dada ya. Saya kan sukanya, saya bilang cuci piring, bersih-bersih. Begitu disuruh baksos ya, saya ke bagian cuci kaki pasien, ya sudah saya terima dengan senang hati ya, dengan ketulusan. Terus Mitra Bajik yang lain bilang, Cegun, kamu kok mau? Ya nggak apa-apa lah, kerja apa aja saya lakukan. Terus saya disuruh, pokoknya apa aja saya usahakan ya, semampu dan sebisa saya. Nah, kemarin terakhir saya diminta baksos, masuk ruang operasi. Nah itu saya paling takut. Saya paling takut melihat orang dioperasi, dan kita harus PCR kan, ya ruangan juga harus steril. Aduh, saya deg-degan. Sece berani nggak di PCR? Ya sudahlah, saya bilang terima saja ya. Kan kita sudah banyak mendengar ya dari sharing Mitra Bajik. Dalam berkegiatan kita tidak usah pilih-pilih ya. Walaupun hobi saya cuci piring, bersih-bersih, tapi ya disuruh masuk ke ruang operasi, ya yang awalnya saya agak takut, gemeteran. Begitu masuk ya malah saya ngintip-ngintip ya, saya bilang. Terus pada dikasih lihat fotonya nih seperti ini, oh iya ya, saya bilang. Kita harus berpikir ya, harus introspeksi diri. Saya pun nanti juga akan seperti itu. Kenapa saya harus takut gitu? Karena hidup ini kan tidak kekal. Kenapa kita harus melekat pada tubuh ini? Sebetulnya kalau saya sih tidak melekat ya terhadap tubuh ini, karena ketidakkekalan kapan saja akan terjadi, kapan saja kita akan terima. Kita belum biasa ya, karena belum biasa melihat kalau orang operasi itu ya melihatnya cuma di televisi ya. Kalau PIC-nya kan
langsung masuk ruangan operasi, bantu dokter, bantu perawat, ambil alat ini, ambil alat itu. Ya kalau saya kan bagian di luarnya. Ya. Nah setelah selesai ya ternyata memang sukacita ya. Nah makanya itulah jika Dharma menyatu di dalam hati kita ya kita akan sukacita. Nah makanya saya kemarin merasakan wah ternyata sukacita benar ya kita yang awalnya saya takut karena belum biasa ya akhirnya ya itulah makanya pekerjaan apapun yang tanggung jawab apapun yang diberikan sama kita berusaha seoptimal mungkin ya semampu kita ya memang kita tidak bekerja sendiri ya banyak yang mendampingi senior ya mitra bajik yang lain ya. Nah, disitulah dikatakan Dharma itu sangat dalam karena kita mungkin kurang memahami ya aduh susah amat ya sangat halus itu memang tidak dapat dilukiskan ya sukacita ada di dalam hati kita masing-masing. Nah, tapi setelah itu akhirnya kita mempunyai suatu kesimpulan, oh Dharma ini ternyata memang walaupun dalam dan halus, tapi sangat menakjubkan setelah kita merasakan di dalam batin kita masing-masing. Maka dari itu, kenapa kita jadi di dalam barisan insan suci berada di jalan bodhisattva, menapaki jalan bodhisattva. Nah itulah Master sangat berharap kita ini harus memiliki kesadaran. Ya. Jadi kita mau diberikan tanggung jawab, kita tidak usah menolak, kita berkesadaran. Oh iya, semoga saya bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Ya. Paling jika tidak sempurna atau kurang lancar dalam pelaksanaannya, Gunawati Seci, suaranya kok hilang? Kayaknya ada gangguan Sisyong. Oke, baik ya. Karena Gunawati Seci suaranya menghilang, mungkin signalnya menghilang, mesti dicari dulu. Oke, ini ada. Nah, itu suaranya lagi keluar. Halo? Ya, ini sama kayak signal GPS saya kalau lagi di jalan. Signal GPS hilang. Wah, saya mau cari kemana tuh signalnya. Signal GPS hilang. Oke, ini ada Heni Haba. Mungkin setelah Heni Haba Seci kita akan masuk ke kuis ya. Silakan. Oke. Heni Haba Seci. Cảm ơn sư Xiong Họ Lai. Selamat pagi ya, Xiong Suci. Suara saya jelas ya? Pagi jelas. Oke. Sebelumnya kita sama-sama kangen ya atas pembabaran Dharma Master. Saya berusaha untuk belajar sharing. Jadi saat saya sharing, pikiran saya, keinginan saya ingin apa? Belajar menjalin jodoh yang baik dengan Xiong Suci. Belajar menjalin jodoh baik dengan orang-orang yang mendengarkan sharing saya. Ini sama seperti setiap orang ada sebutir benih. Nah, benih di tangan saya coba, saya taburkan. Nah, untuk apa? Dan saat benih saya, jalinan jodoh baik ini saya taburkan ketika saya sharing. Nah, apakah orang-orang itu mendapatkan manfaat atau tidak? Ini saya lebih ke sesuai jalinan jodoh. Kan kita lagi belajar nih, belajar Dharma. Nah, ini sama seperti kalau diperumpamakan, kita lihat nih bunga. Bunga yang mekar, itu kalau dinikmati orang-orang atau dipuji-puji, lihat orang atau orang-orang mendapatkan manfaatnya. Apakah bunganya mekar lebih lama atau lebih bagus? Bunga yang mekar itu dikagumin atau tidak, dinikmati atau tidak. Bunga itu tetap mekar ketika waktunya. Dan saat waktunya layu, akan tetap layu juga. Nah, kita mendapatkan manfaat atau tidak. Ini sama seperti banyak hal di dunia ini, banyak hal yang kita dapatkan di sekeliling kita saat kita bersentuhan dengan kondisi hubungan dengan sesama manusia, semua makhluk.
atau dengan masalah. Kita bisa memilah untuk memberikan jalinan jodoh yang baik, memberikan manfaat bagi kita atau sekeliling kita atau tidak. Ini kembali lagi ke kita yang sekarang kita lagi latihan. Ini makanya kita lagi belajar melatih diri menjadi orang yang lebih baik, belajar berbuat baik, dan menjadi orang yang ya paling enggak belajar menjadi orang baik yang lebih bijaksana. Nah, yang paling penting kita sudah berusaha nih belajar melakukan hal yang baik atau berusaha belajar hal baik lah. Dan kalau hasilnya itu bonus bagi kita. Karena kita kan sering kan, setiap kita sering dengar ceramah, kita belajar bersama itu. Kita kadang-kadang saya berpikir, aduh, Dharma itu mudah nggak sih dipahami? Dharma itu tidak mudah ya dipahami oleh kita yang sebenarnya yang penuh. Dan Dharma juga itu ibaratnya butuh waktu untuk kita yang kosong sama sekali. Yang kosong itu bukan berarti benar-benar kosong ya. Itu misalnya kalau tadi kita nonton ceramah master nih, Master Chanian bercerita ya, judulnya kalau nggak salah yang merubah jalinan jodoh tidak baik menjadi baik ya, atau apa, saya agak lupa. Nah, bagi yang penuh nih, banyak persepsi, pikiran-pikiran yang mungkin berlebihan atau apa-apa, itu macam-macam lah. Nah, bagi yang kosong nih, wah, begitu ada yang tidak baik nih, saya contoh diri saya, wah, ada nih yang tidak suka sama saya merasa si A, si B tidak suka saya, atau aduh, saya ingin si A, si B itu suka sama saya. Lalu nih, karena saya nonton nih ceramah master, saya tulis namanya, saya berdoa nih. Apa yang didoakan itu mungkin setiap orang masing-masing ini ya, punya cara sendiri. Nah, kalau di zaman itu, di saat itu, kondisi itu mungkin tepat. Nah, ketika ada yang melihat nih, bagaimana dan apa yang terjadi pada si A, si B ya, saat melihat. Nah, untuk kondisi saat ini, kita sebenarnya ada banyak cara apa yang terjadi di kondisi masa lalu, cerita, kisah, itu perumpamaan banyak di zaman saat itu, kondisi saat itu. Nah, saya jadi keingat dari cerita ini, saya dulu pernah nih, ada yang saya merasa, aduh si itu kayaknya nggak suka saya. Kayaknya kurang gitu loh. Saya cerita nih sama saudara sepelatihan saya. Tapi saya tiba-tiba saya kaget, saya dikasih hadiah yang sangat bagus. Saya lihat, saya suka. Tapi dia ngomong ke saya gini, saya ini kasih kamu untuk kamu kasih ke orang yang kamu tidak suka atau orang yang kamu merasa dia tidak suka kamu. Saya sendiri aja suka, itu satu-satu hadiah kan. Aduh, saya sempat tunda nih, lama lihat-lihat mikir ya. Tapi akhirnya apa? Ya udahlah, saya coba berusaha kasih. Nah, setelah itu apa udah langsung nih berubah baik, masih sama, tapi setidaknya sih saya belajar berbuat baik. Itu satu pelajaran buat saya, berbuat baik pada orang yang saya rasa dia tidak suka saya atau saya tidak suka dia. Karena apa? Karena saya merasa si A, si B tidak suka sama saya, atau seperti ada ini negative thinking atau apa-apa. Bisa juga si A, si B itu merasakan hal yang sama. Nah, karena dan juga kita kan tahu kebenaran itu dari dulu sampai sekarang itu sama, zaman berbeda. Sekalipun kita tahu kebenaran itu tetap sama, seperti kita belajar teori nih. Kalau belajar teori ya, saya dari tadi ya Sesiong Horai, saya mendengarkan, saya sangat suka salah satu ngefans ya, saya sering dengan banyak Siong Sesiong yang bilang ngefans ya, senang nih Sesiong Horai sharing apa. Nah, sama saya ini belajar teori ini. Secara teori memang ketika dengan ceramah master mengingatkan kita, mengatakan kita harus. Nah, saya merasa iya, saya harus ini. Saya muncul tekadnya itu lebih ini. Tapi ketika Sesiong Horai bilang kita harus nih, kata harus yang dipraktekkan itu, aduh, harus ini berarti kita harus itu gimana ya? Ini memberikan sebuah perasaan yang itu diri saya lah, mungkin Simon juga ada yang fenomena yang sama atau mungkin yang lebih baik atau apa. Terus muncul. Nah, ini yang perlu apa? Kita belajar Dharma ini adalah kita belajar jalan kehidupan kita. Sebagaimana kita itu manusia. Manusia yang tadi belajar baik-baik jadi manusia ya, seperti tadi Sri Mola juga ada ngomong kan.
Nah, manusia ini kita semua juga sering dengar Master ya, mengatakan juga kan kita semua ini ada bibit kebudayaan, hakikat kebudayaan kita itu setara. Nah, semua makhluk kita belajar baik-baik jadi manusia yang menjalin banyak peran, menjadi ada berperan sebagai anak, murid atau teman-teman itu. Nah, kita baik-baik menjalankan peran kita masing-masing itu berarti kita sudah belajar nih mempraktekkan dharma dalam kehidupan kita. Oke, sorry ya kepanjangan Kanken ya yang sejak atas waktunya. Nggak apa-apa, Cici Hening ya. Jadi Kanken atau sharingnya, waduh, saya sebetulnya kepengen juga nih memberikan komen-komen ya, dari tambahan-tambahan ataupun apapun juga ya, karena sharingnya bagus-bagus ini. Dan tapi sayang juga waktu ya, kita nanti setelah setelah kuis baru kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita memasuki kuis dulu. Mohon moderator tampilkan kuisnya. Kanken, Cici Hening dan Cici Gunawati, dua orang Cici ini adalah pasangan duet ya, pasangan duet moderator yang baru kita kemarin ya, itu ya baru baru kita saksikan kemarin itu duetnya ya. Baik, nah Siva Siang Senin 29 Mei ya, cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat room everyone, format jawaban, nomor soal jawaban, contoh jawaban 1D 2A ya. Oke, jadi kalau soal ke-1 ada tulis tambahannya 1 ya. Itu kadang-kadang suka lupa nih ya. Saya juga kemarin ikut kuis lupa depannya 1-nya saya lupa. Oke, baik. Kuis yang pertama dari kisah Raja Asoka. Apa yang dilakukan raja kepada Samanera cilik? A. Bersujud dan memberi hormat. B. Mengajak Samanera cilik ke tempat yang sepi. C. Bersikap anjali. D. Jawaban A dan B benar. Jawaban B dan C benar. Silakan dijawab. Ya, sudah close katanya. Silakan. Jawabannya adalah A dan B benar ya. Jadi bersujud lalu mengajaknya ke tempat yang sepi. Oke, kita lanjut yang kedua. Apa yang dilakukan oleh Samanera cilik kepada raja? A. Marah kepada raja. B. Membuat tubuhnya mengecil dan masuk dalam guci. C. Meninggalkan raja. D. Meremehkan raja. Semua jawaban salah. Ya. Dan akhirnya semua jawaban benar. Kita lihat ya nanti. Ya, close. Dan jawabannya adalah semua jawaban benar. Yaitu B maksudnya ya. Semua menjawab B, jadi semua jawaban benar. Oke, yang ketiga. Kita lanjut. Apa yang dipelajari oleh Raja Asoka? A. Bersujud kepada Samanera cilik. B. Menjaga rahasia dengan Samanera cilik. C. Tidak meremehkan apapun yang ada di dunia ini. D. Mencintai Samanera cilik. Semua jawaban salah. Nah, ini ya. Ini mulai nih bervariasi nih. Yang mana yang benar? Silahkan. Close. Ya, aduh, hebat nih. Ya, tidak meremehkan apapun yang ada di dunia ini. Ya, jadi Raja Asoka mendapat pelajaran itu ya. Jangan kuasui, jangan kuabo. Ya. Oke, kita lanjut. Dari kisah mengubah jalanan jodoh baik, mengubah jalan jodoh buruk menjadi baik. Yang keempat, nilai tertinggi sebagai manusia adalah A. Memiliki rumah yang besar, B. Memiliki karakter baik, C. Memiliki uang yang banyak, D. Memiliki keluarga yang bahagia, memiliki pekerjaan yang baik. Silakan dipilih. Ya. Oke. Wah, ini jawabannya bervariasi ya. Udah di close dan memiliki karakter yang baik. Ya, tapi ada juga loh tadi yang menulis C ya, ada nggak C tadi ya? C, memiliki uang yang banyak. Oke ya, saya juga mau nih uang yang banyak nih.
Tetapi yang di sini adalah memiliki karakter yang baik, ya. Jawabannya. Silakan lanjut. Apa yang ditemukan oleh majikan saat berada di wihara? A. Menemukan lilin di atas altar. B. Menemukan istri mudanya. C. Menemukan biksu tua. D. Menemukan papan namanya di atas altar. E. Semua jawaban salah. Silakan dijawab. Ya, jawabannya adalah menemukan papan namanya di atas altar. Ya, papan namanya di atas altar. Ya, kita lanjut. Yang keenam, yang terakhir. Apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? A. Menjalin jodoh baik dengan sesama. B. Menggunakan setiap kesempatan untuk berbuat baik. C. Memiliki cinta kasih dan welas asih yang setara terhadap semua orang. D. Menggunakan setiap kesempatan untuk menciptakan berkah. E. Semua jawaban benar. Silakan dijawab. Nah, ya, ini benar-benar benar. Benar-benar benar, ya. Close. Nah, ya, jadi benar-benar benar. Ini semua jawabannya benar. Oke, demikian kuis sudah kita lalui dengan sempurna, ya. Selesai dengan sempurna. Jawaban sudah kita terima dengan baik juga. Nanti kita umumkan apa yang siapa yang menjadi pemenang-pemenangnya yang tercantum namanya, ya. Nah, sekarang kita mulai lagi sesi sharing. Ada yang mau sharing sesi? Ya, sebelum ada yang resen, saya tadi waktu Gunawati Sece mengatakan susah amat sih belajar Dhamma. Ya, saya awal-awalnya nggak merasa begitu, ya. Pengen tahu sekali gitu. Awalnya Dhamma itu apa sih? Bener-bener setelah belajar-belajar, susah amat sih. Susah amat sih, ya. Ada 12 nidana, apalagi ya kemarin ditanya 12 nidana. Waduh, saya mana apa tuh 12 nidana, ya. Dimulai dengan avijja, nanti ada pasa, ada apa namanya ke bahasa Pali lagi gitu, ya. Waduh, terus ada winyana, ada wedana, ada apa lagi lah, pokoknya, ya, banyak sekali, ya. Jadi memang itu tidak mudah tentunya belajar. Tetapi kalau kita merasa, aduh susah amat, hati-hati, itu produk dari pikiran kita, ya. Produk pikiran kita begitu. Itu juga ego kita, ya. Jadi kita tidak mau susah payah, maunya enak-enak aja. Kalau bisa itu kertasnya, bukunya dibakar aja, abunya diminum, lalu bisa ngerti semuanya. Wah, itu mau tuh, ya. Tapi kalau belajar dibalik satu demi satu, wah susah banget. Kapan bisanya nih? Lama banget. Nah, itu produk pikiran. Lagi hati-hati dengan pikiran kita. Jangan percaya begitu saja apa yang kita pikir. Jadi selamat kepada Raja Sohoka. Ya, selamat kepada Dona Andriani Sece dari Barat 1, Xiaoling Sece Barat 2, Airin Sece dari Tangerang, dan juga Silvi Jung Sece dari Pusat, Aini Lijaya Sece dari Medan, serta Leli Sece dari Medan. Ya, demikian para pemenangnya. Sebelum saya memanggil pemenang, karena ada yang sudah resen, Linda Sece, kita berikan kesempatan pada Linda Sece sharing lebih dulu. Yang para pemenang siap-siap, ya. Oke, Linda Sece, silakan. Pagi, 各位师兄。 Ya, pagi. 感恩上人授福喜。Pagi semua师兄师姐。kita semua harus benar-benar bersyukur, ya. Kita ada sefu, ya, sefu sangren selalu memberikan dharma, menyebarkan dharma untuk kita semua. Saya sebenarnya masih dalam belajar dalam dharma. Halo, Linda Sece. Dalam belajar dengan dharma, tentu saja saya sangat menyadari bahwa saya dengan apa? Saya belajar dengan dharma. Dengan banyak kegelapan batin, dengan banyak kerisauan, atau dengan banyak debu-debu
ya, delusi-delusi, ya, yang betul-betul klikir untuk belajar Dharma. Gimana caranya untuk belajar Dharma dengan sangat bersuka-cita? Dengan gimana kita belajar Dharma supaya mereka yang mendengarnya bisa mendapat suatu manfaat. Tentu saja dirinya merasa apakah waktu orang mendengarkan Dharma ada rasa keegoisan dalam diri saya, bahwasanya wah sangat bagus, sangat benar, ada kebenarannya, ada prinsipnya. Tentu saja saya sangat membuktikan dengan introspeksi pada diri. Ketika kita berinteraksi pada semua orang, tentu saja Master bilang itu adalah suatu permainan antara 1 sama 2. Dalam berinteraksi kita banyak timbul ya perasaan-perasaan. Ada juga yang rasa asam, ada yang rasa asin, semua rasanya itu ada. Tapi gimana caranya untuk supaya tidak terpengaruhi dengan kebenaran yang ada? Gimana caranya dengan tetap tenang dan tetap juga bersukacita, ya, dengan kedamaian di dalam hati saya untuk memberikan suatu belajar ya Dharma ya. Apa yang saya mengerti, saya mencoba untuk men-sharingkan. Banyak yang gejolak yang saya timbul, saya berpikir apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan. Tentu saja saya lebih tahu daripada orang lain. Ya, itu ya saya harus pelajari. Kita belajar menjalankan dengan jalan bodhisattva, memberi manfaat untuk orang lain. Kadang-kala saya sendiri merasa manusia itu sangat saling ya membutuhkan. Ya, ketika saya meminta untuk memohon untuk memberi bantuan, ya, tapi mungkin ada banyak ketentuan-ketentuan yang belum saya memenuhi. Ya. Jadi saya menyadari dan juga saya bersyukur ya. Mungkin karena begini saya bisa belajar untuk lebih bisa mempunyai banyak waktu untuk memberi suatu suasana hati saya supaya lebih tenang. Semua adalah kebaikan satu orang sama yang lainnya. Ya, kita belajar Dharma tentu saja tidak membuat suatu kehancuran bagi diri sendiri dan juga orang lain. Jadi gimana caranya? Gimana kita berinteraksi sama orang lain? Master selalu mengajarkan kita saling menghormati satu sama yang lainnya. Semua orang mempunyai kapasitas yang berbeda. Wadah masing-masing juga sangat berbeda. Gimana untuk menyadari bahwa 3 mustika ada di dalam diri kita? Gimana sila samadhi? Ya, banyak yang kita praktekkan. Tentu kita harus selalu membersihkan dalam batin kita. Ya, untuk bisa berkata dengan yang baik, berpikir dengan baik, dan juga yang berbuat dengan baik. Tidak ada lain kita dengan bertulus hati. Ya, karena dengan bertulus hati adalah suatu kebenaran satu sama yang lainnya. Ya, tidak ada suara. Dia adalah tidak ada suara, tapi dia ada. Berwujud, tidak berwujud, tapi dia berwujud. Dan juga gimana kita untuk he husie. Ya. Jadi he husie itu sangat penting untuk satu sama yang lainnya. Jadi hari ini dengan sangat cocok dengan Ayuang di Samia. Mereka tidak
meremehkan satu yang sama yang lainnya. Mereka memiliki kekuatan karena raja merasa dia adalah orang raja, dan juga dia malu ya bersujud pada seorang Samanera yang cilik. Tapi dengan ketulusannya mereka juga bisa saling memberi, saling menjadi sahabat ya, yang saling membutuhkan. Kedua, mengubah jaring jodoh buruk menjadi yang baik. Ketika mendengar ya suatu yang ketidaksenangan, mengeluarkan suatu gejolak yang timbul dalam batin dan pikiran kita, selalu kita menyadari bahwasanya kita harus memilih dengan jalan yang mana yang benar, dan kita harus lalu yang harus kita jalani. Ya, semuanya adalah berkah sama bekala bencana. Ini yang san dan posantan. Ya, jadi apa yang mau kita mendapatkan itu adalah suatu pilihan yang untuk kita belajar Dharma. Dan juga saya masih dalam belajar Dharma, ya. Apa yang saya dapat saya ingin sharingkan pada sesi. Kalian semua sesi. Kanan Linda Sisi ya. Jadi kita semua sedang belajar. Jadi bukan cuma Linda Sisi saja, saya juga sedang belajar, dan di sini masih ada 131 orang juga yang sedang belajar bagaimana menyerap Dharma. Bagaimana menyerap Dharma ke dalam hati, bagaimana kita bisa memahami Dhamma dan menyerapnya dan bisa mempraktekannya. Tentunya itu bukan hal yang seperti semudah membalikan tangan. Jadi saya di sini juga mau sharing sedikit tadi mengenai seperti kayak apa, Heni Haba tadi mencontohkan seperti sekuntum bunga yang mekar. Jadi dia mekar, mengembangkan dirinya, berkembang, mengembangkan dirinya. Apakah orang mau menikmati atau orang tidak mau menikmati, itu terserah orang-orang. Jadi itu di luar kuasanya si bunga ini. Jadi bunga hanya memekar, mengembangkan dirinya sepenuh hati dengan sesungguh hati ya. Seperti juga kalau kita umpamanya mau sharing. Jadi kita sharing sungguh hati, sepenuh hati, kita ingin mempersembahkan yang terbaik. Ketika orang tidak menerimanya, itu bukan masalah kita lagi sebetulnya ya. Karena kita sudah berusaha sebaik-baiknya. Pikirkan dengan cermat-cermatnya. Jadi ketika orang tidak menerimanya, itu berarti mungkin jodoh baik yang kita tidak punya kuasa untuk, kamu harus menerima. Nggak bisa. Ada satu contoh dari saya lagi, umpamanya saya membawa segenggam beras, lalu datang ke sekumpulan ayam-ayam, saya tebarkan. Beras itu saya sudah pilih yang bagus, yang baik, ya, yang tidak beracun, pasti akan tumbuh sehat. Dan ketika saya datang ke kumpulan ayam, ayam-ayam pun malah minggir. Kenapa? Karena dia melihat saya tidak kenal, tidak tahu. Mereka takut, siapa pula orang ini. Ya, jangan-jangan kita diracun, jangan-jangan kita tangkap untuk disembelih. Nah, ketika saya tebarkan beras itu, ada juga yang makan, tapi ada juga yang nggak berani makan. Nah, berarti kalau yang makan mungkin berjodoh sama saya. Ya, yang tidak makan mungkin dia masih takut, dia masih curiga, masih lain-lain. Dia merasa berasnya ini nggak bagus dan lain-lain. Ya, saya sudah periksa berasnya bagus ya. Biasanya orang kasih makan beras juga kurang lebih sama begitu. Nah, artinya apa? Itu jalinan jodoh juga. Bahwa kita tidak punya kuasa mengendalikan si ayam-ayam itu harus makan beras saya. Jadi saya hanya punya kuasa, hanya punya kemampuan untuk memilih beras yang terbaik untuk saya persembahkan dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa sukacita dan ketulusan. Nah, itu aja. Jadi kalau ketulusannya itu pun belum dapat dirasakan oleh orang-orang, bukan salah orang-orang, tetapi mungkin saya masih belum tulus juga. Karena itulah harus terus mempraktekkan ketulusan-ketulusan ini. Jadi demikian kira-kira sharing saya. Nah, kita lanjut kepada para pemenang. Dona Andriani biasanya ini tidak bisa, sedang kerja. Xiaoling Sece dari Barat biasanya mau sharing. Silakan Xiaoling Sece. Cảm ơn sư Dung Học Lây, chào anh, salam sehat semua ya. Cảm ơn San Ren Thượng Đại Sư ya. Tadi kita sudah belajar tentang Samanera, bahwa
orang yang bijaksana, dia merenung, mencari ke level yang lebih tinggi. Ya. Seperti master, dia orang suci, itu orang-orang yang luar biasa. Logikanya kuat, tapi dia rendah hati. Mereka cerdas, rendah hati. Pemikirannya yang luar biasa. Orang yang berpikir intelektual. Dengan orang yang zaman sekarang, pintar, IQ tinggi. Sudah materialnya hati yang tidak terbatas. Seperti bumi, jagat raya, harus juga tidak terbatas juga. Diri kita juga demikian. Dan bagaimana cara kita mempraktekkannya. Ketika aku kaya, aku banyak harta, kesadaran dalam diri, tidak mengenal kaya dan miskin. Nah, inilah kesadaran diri kita. Ya, tidak takut akan miskin. Ya. Ya, diriku yang terdalam itu aku hidup kaya juga membuat kita menjadi sombong. Ya, karena kita memiliki di atas badan saja. Hanya batas badan saja. Ya, harta kamu boleh banyak. Cincin berlian bahkan yang kita pakai di jari-jari. Apakah kita bisa banyak memakai cincin di jari-jari kita? Ya, kita menjadi sombong. Kayak menjadi sombong, mendorong kita menjadi jahat karena melekat. Materi kaya atau miskin bisa mendorong menjadi serakah. Karena kaya tidak tahu bersyukur, tidak merasa pernah puas, kecuali dengan kesadaran yang kita pakai. Dipakai dengan kebaikan, apa yang dibanggakan tidak bisa dibanggakan. Karena itu hanyalah sementara, batas badan saja. Tidak ada alasan kaya menjadi sombong. Ini tidak ada di dalam diri kita yang sebenarnya. Ya, inilah bukan diri kita yang sebenarnya. Apakah miskin menjadi menderita? Miskin karena di badan. Ya, miskin karena lapar. Tapi kalau kita tahu bersyukur yang sebenar-benarnya, kita berpijak pada kebenaran. Kita butuh. Ya, kita butuh malam. Kita butuh siang. Kita butuh lampu untuk senter. Kita butuh. Ya, semua kita butuh. Jika kita punya jabatan, ya, jangan semena-mena, tidak ada raja atau presiden untuk hidup untuk selama-lamanya menjadi jabatan, memegang jabatan. Jika kita miskin di dalam kebenaran, tidak ada yang kaya dan miskin, hanya ada di dunia saha saja. Cantik, jangan permainkan orang, jangan merugikan orang. Ya. Sang Buddha juga berkata, hidup ini adalah duka, penderitaan. Kalau tidak menyadari diri kita adalah bahwa ada kebenaran tertinggi. Berapa lama kecantikan bertahan? Sebentar ditelan usia, berapa lama kita kaya? Atau sampai selama-lamanya? Tentu tidak. Semua itu adalah ada batas waktunya. Seperti juga jagat raya. Ada usianya, ada awalnya, bahkan ada akhirnya. Bukan paling tua, tapi di dalam jagat raya ada yang paling tertinggi adalah kebenaran sejati. Ya, Xian Tian berarti mendalui sebelum melawannya. Xian Tian berarti sebelum. Tian berarti jagat raya. Kita dibatasi oleh waktu. Sekarang, lalu, dan akan datang. Seperti tahun kemarin. Bisakah kita kembali ke tahun sekarang? Tentu tidak bisa. Dunia ini adalah dunia mempunyai dualisme. Ada depan dan ada belakang. Apakah kita punya anytime? Akan suatu hari tidak akan ada. Dinamakan tidak sempurna. Nah, inilah dinamakan tidak di luar fana, ya, di luar kesejatian kita, ya. Tidak ada kaya miskin, cantik, jelek, ya. Kebenaran sejati tertinggi tiada batas. Tidak lahir dan tidak mati. Itulah tiada wujud. Nah, pilih bagaimana kita bisa berbahagia atau kita menderita. Ini perjuangan selagi kita masih bernapas menjadi satu, ya,
menjadikan kita pintar atau bodoh, malah dengan waktu yang singkat ini kita harus benar-benar membina dengan pikiran yang benar. Nah, inilah sedikit sharing saya. Sesiung Hoai, Kanan, Sesiung Sececauan. Kanan ya, Sece Xiaoling sudah sharing begitu sedikit katanya, tapi begitu tinggi, begitu mendalam ya. Perlu betul-betul serius dalam pemahamannya ya. Kita lanjut dengan Airin Sece dari Tangerang. Apakah Airin Sece? Ya. Selamat pagi Sece Airin. Ya, dengan sharing Sesiung hari ini sih sangat menyentuh ya, Syung ya. Yang Memang mana nih? mengerjakan sesuatu itu kita tidak bisa melihat dari pandangan sudut orang lain ya, Syung. Betul. Kalau kita merasa kita happy mengerjakan sesuatu di Seci atau di apa aja deh, kita jalanin aja. Pembicaraan orang, pandangan orang yang tidak sesuai dengan kita, itu urusan mereka. Kita menjalani porsi kita sendiri yang kita merasa kita mampu menjalankan, Syung. Kadang-kadang dalam sesuatu organisasi itu ya banyak, Syung. Kadang kita begini diomongin orang, kadang kita begitu diomongin orang, itu udah biasa, namanya hidup ya, namanya manusia. Jadi kita jangan dengerin. Jadi kita jangan dengar dari kanan keluar dari kiri. Jadi masuk dari kanan langsung mantul aja, mantul keluar. Jadi nggak usah masuk dari kiri, keluar dari kiri gitu loh, Syung. Jadi kita kan nggak merasa terbebani ya. Menjalankanlah apa yang kita merasa sesuai dengan kemampuan kita. Kita merasa happy, kita merasa gembira menjalankan sesuatu, kita menjalankan. Dalam hidup ini juga sama sih, Syung. Semua dimulai dari pikiran. Pikiran yang mengatur apa yang kita mau jalankan. Kadang-kadang pikiran sama hati kita itu tidak sesuai ya, Syung. Pikiran ngomong A, hati bilang B. Itulah yang kita mau menjadi satukan ya, biar pikiran dan hati itu menjadi satu, menjalankan sesuatu itu dengan gembira. Benar nggak, Syung? Syung Holai. Betul. Menjalani sesuatu dengan gembira dan sukacita, tulus, ya, sungguh-sungguh. Itu penting. Ya. Iya. Karena semua kejadian itu ya dari pikiran kita. Kalau pikiran kita kotor, itulah yang membawa kita bahaya ya. Tapi kalau pikiran kita bersih, kita menjalankan dengan sukacita. Segala sesuatu yang diomongin orang itu kita anggap nggak ada. Gitu aja. Benar ya, Syung? Ya, itu apa namanya juga salah satu cara ya untuk mengatasi permasalahan. Salah satu cara. Berarti masih ada cara lain loh, Sece. Ya. Salam kenal ya, Syung. Kemarin di Waisak, Airin udah sapa sama Sesiung Hoklai. Sama-sama, Sece. Kita ketemu di Simpasiang ya, Syung. Iya. Kanen ya, Syung. Dapat sharing. Kanen ya, Sece ya. Ya. Memang maka itu kalau pikiran kita jernih, kita pikirannya tidak banyak menduga-duga. Jadi kalau katanya Xin Kuan Nian Chun, hatinya lapang, pikirannya murni, ya, pikirannya murni, jernih, tenang, damai. Jadi kata-kata orang itu tidak menjadi batu sandungan buat kita. Akan tetapi jadi cemeti seperti tadi Beni Sesiung, ya. Oh, kasar ini itu, ya. Beni Sesiung awalnya tentu, shock, kaget, orang kok begini amat ya. Saya mentang-mentang orang baru nih, saya kok digini-gini. Pasti demikian ya, pasti. Lalu rasanya nggak senang, muncul pasti rasa nggak senang. Tetapi kemudian ingin menunjukkan performanya, ingin menunjukkan kemampuannya, ya, gitu. Jadi kalau kita artinya menjadikan kata-kata mereka itu sebagai cemeti, artinya menjadikan kata-kata mereka itu sebagai bahan dari pelatihan diri. Nah ini, Tuan Udan Wei Jing Jing.
merubah yang tadinya polusi menjadi jernih. Kata-kata orang itu bisa aja kita mental nggak mau dengar, nggak mau tahu, saya nggak mau tahu, nggak mau tahu. Itu juga salah satu cara. Akan tetapi ada cara lain, yaitu kata-kata orang itu dijadikan sebagai pelatihan diri. Oh, dia bilang begitu ya. Apa iya saya begitu ya? Coba saya mulai lagi. Saya mulai lagi. Nah, barangkali yang ini kalau saya sudah mulai begini, mulai begitu, nah mungkin lebih baik. Mungkin juga cara yang dia katakan benar. Saya coba. Nggak ada salahnya, kan demikian. Karena kita sifatnya pembelajar, optimistik, pembelajar dan optimistik, ya, optimis, jangan pesimis. Saya mana bisa? Emangnya saya dewa? Emangnya saya ini? Emangnya saya itu? Kamu kerjain sendiri aja deh. Itu kan pesimis. Akhirnya jadi kita nggak kerja. Demikian. Jadi artinya setiap fenomena yang kita temukan, fenomena yang kita hadapi, kita jadikan itu sebagai bagian daripada pelatihan, sebagai bagian dari pembelajaran, maka itu kita baru bisa kengsang isenlo, naik lagi satu tingkat. Karena dengan demikian juga batin kita terjaga sukacitanya. Tadi Master mengatakan batin bodhisattva adalah batin yang penuh dengan sukacita, damai karena ada dhamma. Karena kita mendengarkan dhamma, menyerap dharma, ya. Jadi kita serap dharmanya, terus kita bisa praktekkan. Jadi di dalam dunia ini tidak lebih dari seperti permainan. Ya, permainan hanya sebuah tindakan, hanya sebuah pikiran, hanya sebuah kenikmatan, hanya sebuah kebahagiaan, semuanya hanya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga hati, menjaga perasaan kita, juga hati dan perasaan orang lain tentunya. Ya, jadi Xingguan Bu Sang dan Nianchun Bu Sang Ji. Jadi kalau hatinya lapang, kita tidak akan melukai orang lain. Karena hatinya lapang, orang ngomong apa-apa, kita tidak akan membalas dengan kata-kata yang buruk yang bisa melukai orang lain. Kalau pikiran kita murni, hati kita juga tenang, tidak akan terluka. Orang ngomong jelek-jelek, kita bilang, iya, ini saya jadikan pembelajaran. Orang ngomong jelek-jelek, ini dia sedang mencobai saya. Saya akan lewati semuanya ini dengan tetap sukacita. Ya, kata-katamu tidak ada arti apa-apa buat saya. Yang katanya meremehkan itu tidak ada meremehkan. Artinya dia hanya menyampaikan sebuah kata-kata yang barangkali bisa saya pakai untuk cemeti saya, pecut saya. Saya rasa demikian. Yang contoh dari Benny Sesiung itu luar biasa, ya, dari atasannya sehingga Benny Sesiung bisa sukses ya di Singapura, nanti sukses di Indonesia, sukses di dunia. Karena dia semuanya ya. Baik, kita Sylvie Jung saja dari pusat, apakah mau sharing? Sudah lewat sedikit waktunya nih. Nggak ada? Aini Lijaya Sece? Atau Laili Sece? Juga masih kepingin sharing? Menyampaikan sesuatu? Saya mohon kesabaran host sebentar lagi ya, beberapa menit. Boleh? Ada? Nggak ada? Apakah ada di chat? Oh, izin tidak sharing dari Sylvie Jung tadi ada. Ya, dari Laili dan Aini mungkin sudah nggak ada juga ya. Oke, baik. Kalau memang tidak ada yang sharing lagi, kita selesaikan sampai di sini pertemuan kita. Oh ya, dari Leli Seci kanan, oleh Sejung Leli izin tidak sharing. Oke, kanan, selamat berkegiatan. Nah, Susung Seci, demikian sudah pertemuan kita, sempurnalah sudah hari ini. Ya, kita akan bertemu kembali besok di jam yang sama dengan moderator yang berbeda, ya, dengan kisah yang berbeda lagi. Tentunya hadirilah setiap hari agar kita terus bisa menyerap Dharma lebih mendalam lagi sehingga bisa kita praktekkan dengan baik ya. Karena ini adalah masa Cenian bercerita, tidak ada kosakata. Mari kita sama-sama berdiri. Xiao Hou Sa Ji Sang Ren Xing San Wen Xin Li Wen Xun. Zai Wen Xun. San Wen Xun. Ya, semoga bermanfaat semuanya. Selamat beraktivitas, salam sehat dan berbahagia selalu. Mingtian Jian. 祝福大家，祝福大家。感恩师兄师姐semua. 感恩师兄后来，感恩师兄师姐们， 感恩 Rudi Sunardi ya.
无忧无惧照亮世界的黑